Selamat pagi saudara-saudaraku seiman. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara sekalian penuh berkat dan kasih Tuhan Yesus. Sewaktu kecil saya sering menulis surat pada nenek yang tinggal di luar kota. Saya ceritakan pengalaman hari-hari yang saya lalui di surat. Rasanya senang sekali pada saat saya menerima balasan surat, apalagi kalau nenek memberi uang untuk jajan sekolah. Saya kira banyak dari saudara yang juga suka menulis surat pada teman-teman atau orang-orang yang saudara kasihi. Tentunya pada masa sekarang sudah semakin maju dengan adanya internet dan aplikasi handphone. Segala komunikasi yang kita lakukan jauh lebih mudah dan cepat. Tapi mungkin hanya sebagian kecil orang-orang yang masih menulis surat menggunakan jasa layanan pos. Kali ini kita akan melihat surat pribadi Rasul Paulus yang ditujukan kepada Filemon. Bacaan hari ini adalah Filemon 1-25. Paulus menulis surat ini pada saat dia dipenjara di Roma. Filemon menjadi pengikut Kristus di bawah pelayanan Paulus. Dia salah satu anggota jemaat di Kolose yang berkumpul untuk melakukan kebaktian dan persekutuan di rumahnya. Filemon hidup berkecukupan, dan paling tidak dia memiliki satu pelayan yang bernama Onesimus. Nama yang paling banyak dipakai pada saat itu untuk nama pelayan atau budak yang memiliki arti kata berguna. Pada suatu saat, Onesimus mencuri uang dari Filemon dan pergi. Pada saat itu, Onesimus belum mengenal Tuhan Yesus. Dan pada saat dia bertemu dengan Paulus, melalui pengajaran dan pelayanan Paulus, Onesimus menjadi pengikut Kristus. Pada akhirnya, Onesimus membantu pekerjaan dan pelayanan Paulus. Namun, Paulus tahu bahwa ada konflik yang terjadi antara Onesimus dan Filemon yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itulah, Paulus menulis surat pada Filemon untuk mendamaikan mereka. Saudara, pada zaman itu dalam pemerintahan Romawi, perbudakan adalah hal yang normal, yang berarti kerja tanpa upah. Banyak dari budak-budak atau pelayan-pelayan yang memiliki skill dan keterampilan yang tinggi, sebagai contohnya akuntan, dokter, artis, dan mungkin pemain musik. Dan mereka yang tidak memiliki skill yang tinggi bekerja di proyek bangunan, pembuatan jalan, atau pertanian. Sangat disayangkan sekali bahwa budak-budak ini atau pelayan-pelayan ini tidak dipandang sebagai individu yang berharga. Mereka tidak mempunyai hak. Mereka dapat dijual belikan, diwariskan ke orang lain, dan ditukar untuk membayar hutang-hutang majikan-majikan mereka. Namun ada juga majikan-majikan yang baik, yang sangat memelihara dan memenuhi semua kebutuhan hidup pelayan-pelayan mereka dengan keluarga mereka.
Di zaman itu pula, majikan dan pelayan bisa menjadi teman dekat dan sangat menghargai satu sama lain. Saudara, di zaman sekarang perbudakan bukan hanya tidak manusiawi, namun juga melanggar hukum. Masih banyak orang-orang di dunia ini mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak berdaya, yang terdesak dan lemah. Saya kira saudara pernah mendengar, menyaksikan, atau mungkin mengalami perlakuan itu dalam hidup saudara. Sewaktu saudara tertekan dan terdesak, saudara dituntut untuk melakukan sesuatu yang tidak saudara ingini. Saudaraku terkasih, apapun itu bentuknya, ketahuilah bahwa Tuhan mengetahui semuanya. Ada pelajaran yang bisa kita tuai dari bacaan ini, yaitu kasih, pengampunan, dan perdamaian. Paulus melihat Filemon yang dikasihinya terluka atas perlakuan Onesimus. Di surat ini, Paulus menghargai semua pekerjaan dan pelayanan Filemon yang terus membangun jemaat dan memberi penyegaran rohani pada mereka. Paulus berniat untuk menjembatani dan memperbaiki hubungan mereka. Saudara, walaupun Paulus adalah rasul besar dan pemimpin umat yang mempunyai otoritas penuh untuk memerintah, namun dengan rendah hati, dia mendorong Filemon untuk mengampuni dan memaafkan Onesimus dan menerimanya sebagai saudara dalam Kristus, yang juga memiliki belas kasihan untuknya. Bukan hanya itu saja, namun Paulus bersedia dengan senang hati membayar semua tanggungan Onesimus kepada Filemon. Paulus tidak hanya menjembatani dan memperbaiki hubungan mereka, namun dia juga menjadi contoh bagi mereka bahwa di hadapan Allah, derajat manusia sama dan setiap orang boleh menerima pengampunan dan mengampuni. Saudaraku, apabila kita dalam Kristus, kita menjadi satu tubuh Kristus bersama saudara-saudara kita yang lain. Paulus menyatakan bahwa Onesimus adalah anak angkatnya saudara pada saat dia di penjara. Pengajaran Paulus pada jemaat di Galatia pasal 3 ayat 28 mengajarkan tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu dalam Yesus Kristus. Saudaraku terkasih, dalam Kristus kita semua milik Dia, menjadi satu dengannya, dan menjadi keluarga kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita kepada mereka yang berbuat salah dan jatuh dalam dosa? Mungkin ada saudara-saudara kita yang meragukan iman mereka. Apakah kita melihat mereka dengan kasih ataukah kita lebih menjauhi mereka? Apakah kita merangkul mereka dengan kata-kata kebenaran dan berdoa untuk mereka? Saudaraku, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita pun masih melakukan dosa dan kesalahan setiap hari. Karena kita masih belum sempurna seperti Kristus.
Namun apabila kita benar-benar pengikut setia Kristus, segala dosa yang kita lakukan akan membuat hati kita sedih. Karena kita telah melanggar firman, dan ini akan membuat kita bertobat dan meminta ampun. Saudaraku terkasih, kita harus terus menganalisa hati. Apakah ada sikap kita menilai diri kita lebih tinggi dan lebih berharga dari orang lain? Membandingkan kehidupan kita dengan mereka atas dasar pekerjaan dan kehidupan yang mereka jalani. Atau mungkin kita merasa kudus karena kita pergi kebaktian setiap minggu. Saya pun harus menilai hati saya, saudara. Tuhan menilai hati kita dan alasan dari segala perbuatan yang kita lakukan. Semua kebaikan yang kita miliki hanya karena kebesaran kasih Yesus. Kita telah diberikan kesempatan untuk mengenal kebenaran, dan hal ini merupakan anugerah Tuhan Allah yang besar bagi kita, saudara. Dengan doa, Paulus terus melanjutkan pelayanannya walaupun dia di penjara. Baginya, dia adalah pelayan Kristus, dan untuk mengagungkan nama Yesus, Paulus memberitakan berita Injil kebenaran dan melayani orang lain. Saudaraku, pada awalnya saya tidak mengerti arti kata melayani dalam konteks Alkitab. Saya pikir orang yang melayani memiliki kedudukan yang rendah. Namun setelah saya mengenal Yesus Kristus, saya baru mengerti arti kata melayani sesuai dengan ajaran Alkitab. Dan sekarang melayani Tuhan dan orang lain dengan setia sesuai cara Alkitab merubah cara berpikir saya dan membawa rasa damai dan sukacita Allah dalam hidup saya. Hal itu saya lakukan untuk mengekspresikan, menuangkan cinta kasih saya pada Yesus yang telah menyelamatkan saya. Saya banyak belajar dari hamba-hamba Allah yang lain yang melayani Allah dengan setia. Roh Kudus telah memberikan karunia pada kita masing-masing, saudara, untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Apapun yang bisa saudara lakukan untuk melayani Tuhan, lakukanlah. Dan ini tidak terbatas hanya dalam lingkungan gereja. Misalnya, saudara ingin bisa melayani orang yang berduka, berdoa buat mereka, berbagi firman-firman yang mengingatkan akan kekuatan Allah yang tertulis di Alkitab. Kalau saudara percaya dan bersedia, saudara bisa dipakai Tuhan untuk merubah hidup orang lain, menunjukkan jalan Allah buat mereka. Akan selalu ada kesempatan untuk melayani, asal kita mau dan bersedia dibimbing oleh Roh Kudus. Betapapun kecilnya pelayanan itu sangat berharga di hadapan Tuhan Yesus. Kembali pada surat Paulus, sekarang kita lihat situasi ini dari sisi pandang Onesimus, yang lari dan mungkin takut ditemukan dan mendapat hukuman. Namun pada saat dia bertemu Paulus, karena kebenaran berita Injil, dia diselamatkan dan menjadi anak Bapa di sorga. Dengan tangan yang satu, Paulus meraih Filemon,
Dan dengan tangan yang lain, dia meraih Onesimus untuk memperbaiki hubungan mereka. Seperti Yesus yang telah mendamaikan hidup kita dengan Allah Bapa di surga, dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita yang berlari dan terpisah dari Tuhan karena dosa, telah didamaikan oleh Yesus Kristus, sehingga kita bisa bersatu dengan Allah Bapa di sorga. Adakah kiranya hubungan yang putus dalam keluarga yang bisa saudara jembatani atau perbaiki? Kadang hanya diperlukan kemauan untuk memulai. Cobalah saudara renungkan. Kasih Tuhan Allah, pengampunan dan pendamaiannya merupakan pesan Injil kebenaran Yesus Kristus. Suatu saat kita menjadi budak dosa. Dan sekarang kita melayani Tuhan. Suatu saat kita mengikuti keinginan hati yang bertentangan dengan firman. Dan sekarang kita hidup untuk Tuhan. Roma 6 ayat 18 mengajarkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, tidakkah kita bersukacita telah dibebaskan dari perbudakan dosa? Saya akan akhiri renungan firman hari ini dengan bacaan dari Markus 10 ayat 43 sampai 45. Ini adalah firman Yesus pada murid-muridnya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Marilah kita berdoa, saudara. Allah Bapa, terima kasih atas kebesaran kasih-Mu. Ajari kami untuk menerima firman-Mu yang kudus dan menerapkannya dalam hidup kami. Ingatkan kami atas pentingnya melayani-Mu dan melayani orang lain. Agungkanlah nama-Mu dalam kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan.